Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menanti Waktunya Tuhan. Menanti waktunya Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 39 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Ayub 7 ayat yang kedua, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Ibrani 6 ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperolehnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar satu bagian kehidupan sebagai orang percaya, yaitu bagaimana kami memahami waktunya Tuhan dan menanti waktunya Tuhan dan tidak memaksakan waktunya kita. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, menanti waktunya Tuhan. Ada satu sifat kebiasaan manusia, yaitu tidak sabar, ingin cepat, ingin instan, kalau bisa menutup mata, setelah membuka langsung dapat. Mengepalkan tangan, membuka, lalu di dalamnya sudah ada apa yang kita harapkan. Itulah sifat manusia. Namun Tuhan ternyata punya waktunya sendiri di dalam menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidup kita yang kita nyatakan di dalam doa-doa dan permohonan kita. Lalu kita membanding-bandingkan, yang sebelah berdoa, tetangga berdoa, saya berdoa. Kenapa dia lebih cepat, kenapa saya lebih lambat? Apakah Tuhan pilih kasih? Kita sering kali menganggap Tuhan itu pilih kasih dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari kehidupan anak-anak. Anak-anak itu ada guru yang mengajar anak-anak di sekolah itu, yaitu ulangan itu dengan cara gampang. Jadi artinya silakan kamu boleh buka buku, kemudian setelah kamu mengisinya, lalu kemudian silakan kamu nilai sendiri. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Tatkala semuanya itu dimudahkan, kita bersyukur bahwa tidak ada guru yang seperti demikian. Dan juga tidak ada Tuhan yang seperti demikian. Apa jadinya jikalau segala hal itu dimudahkan oleh Tuhan? Coba kita bayangkan. Apa yang terjadi jika segala hal itu dimudahkan oleh Tuhan sesuai dengan waktunya kita dan sesuai dengan maunya kita. Banyak anak-anak muda setelah lulus kuliah ingin kerja ringan, lalu gajinya besar, penghasilannya besar. Lalu kemudian itu dimudahkan, mungkin oleh bosnya di dalam perusahaannya, atau engkau berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan. Engkau kerja baru tatkala orang lain kerja UMR dan engkau 5 kali lipat. Pertanyaannya, apakah itu baik? Mungkin baik itu untuk kesenanganmu karena engkau mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu berkorban besar. Namun itu adalah sesuatu yang sangat merusak kehidupan kita. Kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, namun kita tidak di dalam proses yang seharusnya. Sesungguhnya hasil daripada sebuah, katakanlah, perjuangan, yang terutama itu bukan hasilnya, yaitu prosesnya. Tatkala engkau sudah berproses menjadi orang yang luar biasa, maka engkau ilmu itu menjadi bagian daripadamu. Pengalaman hidup itu menjadi kekayaan di dalam hidupmu. Jadi pengalaman hidup itu begitu penting yang tidak pernah akan hilang. Itu melekat pada dirimu. Kita berikan satu contoh sederhana. Bagaimana Anda bisa bernyanyi dengan baik. Saya masih ingat sekali, saya dileskan di gereja untuk les vokal. Lesnya mahal, cuma 15 menit kepada seorang guru seriosa yang katakanlah di Bandung waktu itu, yang nasional. 15 menit, mahal, lalu latihannya lama, diulang-ulang untuk bisa bernyanyi. Untuk bisa bernyanyi, katakanlah untuk bernyanyi dalam paduan suara. Proses itu kemudian saya lewati dengan baik, tanpa kemudian memaksakan. Satu hari kelak kemudian, saya dipercaya tidak hanya bernyanyi di paduan suara, namun saya bisa menjadi konduktor paduan suara. Saya masih ingat sekali dosen saya, guru saya, yaitu Pendeta Dr. Stephen Tong. Tatkala dia pelayanan di luar negeri, lalu waktunya itu mepet. Jadi saya masih ingat sekali itu ada KKR di Malang, 5.000 orang yang hadir. Lalu kemudian mengontak kepada saya, dikatakan kamu siap-siap untuk memimpin paduan suara, sebuah lagu, Haleluya Chorus.
Ya, jadi lagu yang sedemikian sulit karena saya juga adalah katakanlah ketua daripada kerohanian di kampus terdahulu. Tatkala kemudian Pak Tong sudah hadir tepat waktu, pasti Tong, kemudian sudah kamu saja yang memimpin. Lalu saya memimpin. Untuk menjadi seorang konduktor paduan suara, prosesnya panjang luar biasa. Kalau Anda ingin bernyanyi, prosesnya panjang luar biasa. Namun sekarang itu dimudahkan, yaitu lip sync. Kamu tidak menyanyi, cuman mulutmu saja yang bergerak di TikTok, di YouTube, di mana-mana. Dan suaramu itu begitu indah dan bagus. Dengan cara cepat dan gampang. Tidak melalui proses, asal gerakan bibirmu dan kemudian dengan lagunya cocok sesuai. Dan orang terkagum-kagum. Yang menjadi pertanyaan, hasilnya kamu dapat. Namun prosesnya engkau tidak pernah memilikinya. Karena itu bukan suaramu. Itu adalah suara orang lain. Engkau cuma lip sync, engkau cuma menggerakkan bibir tanpa proses latihan, tanpa proses berjuang, engkau langsung dapat. Tuhan itu punya waktu di dalam menjawab setiap kehidupan kita. Tidak hanya berbicara hasil, namun Tuhan mengizinkan yang namanya proses kehidupan melalui kesulitan, melalui pengalaman yang pahit, jatuh bangun, jungkir balik, melewati badai, disakiti, disalahpahami. Pas sudah berhasil, keberhasilannya diambil oleh orang lain, lalu kita protes kepada Allah. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan kesulitan ini terjadi? Engkau tidak tahu bahwa Tuhan sedang memberikan yang jauh lebih baik daripada hasil itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu proses. Tatkala engkau berproses, maka hasil itu mengendap, bersatu, menjadi milikmu seutuhnya dan tidak pernah terlepas. Karena engkau melewati proses dalam hidup ini. Kalau itu tidak melalui proses, sama dengan anak-anak yang ulangan, menyontek saja. Silakan buka buku. Dan nilai ulangan, guru mengatakan silakan kau isi sendiri. Mau 10, silakan 10. Namun engkau tidak lewatin proses. Jadi pertanyaannya, mana yang baik? Sangat tergantung kita berpikir. Kalau hidup kita hanya berpikir tentang hasil, maka kita tidak pernah melewati proses. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar. Dan istrinya yang bernama Sarah itu melahirkan di masa tuanya. Maka ada tujuan dan maksud Allah. Seorang budak merindukan naungan. Seperti seorang upahan menanti-nantikan upahnya. Tatkala upah itu diberikan di awal, kalau bisa 5 kali lipat seperti tadi saya katakan, anak yang baru lulus kuliah, kerjanya mau ringan, lalu kalau bisa, tunjangan dan kemudian bayarannya itu berkali lipat dari orang biasa. Sahabat seperjalanan, biarlah di dalam kita belajar tentang kebenaran firman Allah. Tuhan itu punya waktu. Nantikanlah waktunya Tuhan dan jangan memaksa waktumu. Kalau hidup ini susah, kalau hidup ini sakit, kalau hidup ini perlu berjuang, kalau hidup ini jungkir balik, kepala di bawah, kemudian tangan menjadi di bawah, kaki menjadi di atas, itu kata-kata orang. Lalu kita bersungut-sungut, lalu kita merasa dirugikan. Engkau sedang diberi keberuntungan oleh Allah. Mengapa? Sebelum kau mendapatkan hasil, Allah memberikan sebuah yang namanya itu proses kehidupan. Jangan memaksa waktu kita. Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan lebih senang kepada dirimu sebelum memberikan hasil, sebelum memberikan kesenangan-kesenangan yang engkau mintakan kepada Tuhan dari hasil. Namun Tuhan itu lebih suka engkau berproses. Karena sewaktu engkau berproses, engkau mendapatkan hasil dan engkau juga mendapatkan proses hidup itu sendiri. Dan tatkala engkau menjadi proses hidup itu sendiri, engkau menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang terampil, menjadi orang yang berpengalaman, menjadi orang yang sanggup melewati kesulitan-kesulitan yang ada di depan kamu karena engkau pernah melewatinya. Menanti waktunya Tuhan, jangan paksa waktumu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, problem di dalam hidup ini, Tuhan sedang melatih kami untuk berproses. Dan Tuhan akan membukakan jalan sesuai dengan waktu-Mu. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, biarlah kami boleh belajar untuk menanti waktunya Tuhan dan tidak memaksakan waktunya kami. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua.
Di minggu pertama, di hari pertama, di minggu hari Senin ini, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan hasil, namun Tuhan lebih senang kamu melewati proses dalam kehidupan ini. Nantikanlah waktunya Tuhan dan jangan paksa waktumu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.